Saya nggak pakai kamera karena ada masalah di kameranya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini saya akan sampaikan contoh pengembangan aplikasi yang lain ya, yang sudah pernah saya kerjakan maupun yang belum. Nah, ini ada contoh, ini udah saya upload di e-learningnya, bisa di-download. Jadi sini dulu pernah diajak sama Pak Asep Sapulbari untuk membuat database harga dan database vendor di Bank Indonesia, tapi proyeknya nggak jadi karena ada kesibukan waktu itu di BI-nya dan ada alasan yang lain. Nah, jadi di sini waktu itu kesulitan dari bagian unit tertentu di BI itu adalah updating data harga ya. Jadi harga itu kan sering berubah-ubah gitu ya. Nah, itu bagaimana harga ini kita kelola untuk nanti menghitung anggaran dari semua kegiatan yang ada di BI ya. Nah, ini proposalnya. Jadi nah ini ruang lingkupnya. Ya tentu seperti kita ketahui bahwa untuk merancang satu sistem informasi harus kita analisis sistem dulu ya. Kita yang pertama adalah meneliti prosedur-prosedur, formulir dan laporan-laporan yang berhubungan dengan database harga, vendor record, penentuan harga dan pencatatan harga database harga ya. Kemudian yang kedua menganalisis operasi, perencanaan dan pengendalian yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jadi kita pelajari sistemnya dan baru kita desain sistem database harga untuk mendukung semua operasi tersebut ya. Kemudian bagaimana sistem ini kita integrasikan dengan sistem informasi lain yang ada. Nah, ini biasanya syarat pengembangan sistem informasi harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Oke, berikutnya mempersiapkan integrasi tadinya database dengan aplikasi yang lainnya, termasuk ada e-procurement. Kemudian bagaimana ini nanti diimplementasikan sistem tersebut ya. Setelah diimplementasikan, bagaimana dikelola sistem tersebut, di maintain, dipelihara ya, dipelihara sistemnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan dan entry data vendor, item master dan harga. Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, ini udah muncul belum di layar ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, share screen-nya. Oke, saya ulangi lagi ya, share screen lagi. Saya share screen. Oke, saya ulangi ya. Ini. Oke. Udah ada belum? Sudah muncul belum di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Saya ulangi lagi, ini ruang lingkupnya. Nah, ini seperti tadi saya jelaskan, ini ruang lingkupnya ya. Ini tadi demo analisis sistem, kemudian pengembangan desain dari sistem database harga dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini modul aplikasi yang diusulkan, ada database harga. Nah, bisa kita buat kebutuhan informasi pemakai sistem atau usernya ya.
tentu ini ada harga OE, owner estimate price ya, kemudian harga pasar, market price, dan harga penawaran atau proposal price. Kemudian ada harga masa lalu atau historical price, dan ada OE price ya, owner estimate price. Nah, kemudian spesifikasinya ada data flow diagram. Nah, ini data flow diagramnya, ini OE price itu dari gabungan beberapa database yang ada ya, yang historical, proposal price, kemudian ada market price, ada contract price. Nah, ini sehingga akan ketemu satu harga yang ditetapkan untuk patokan bagi perusahaan. Nah, ini yang nanti akan masuk ke database ya, ini yang akan nanti menjadi informasi database harga yang diperlukan untuk merencanakan anggaran dari satu kegiatan di Bank Indonesia. Nah, ini ada data yang kita bisa peroleh dari market price, dari market ya, dari pasar. Nah, kita bisa survei dan sebagainya. Ini kalau proposal price dari vendor, kemudian kalau contract price itu dari eksekusi pengadaan unit logistik. Oke, ini data flow diagramnya. Kemudian ini masih secara global karena kan baru proposal ya. Kemudian ini proses description-nya. Nah, bulatan OE, jadi dari yang penjelasan prosesnya, ini menjelaskan mengenai tadi bagaimana mengelola database harga ini ya. Nah, sehingga nanti diperoleh harga yang harga dari Bank Indonesia ya, itu owner estimate. Kemudian, nah, perhitungan OE, ini ada rumusnya, nanti ada modelnya, itu pakai mean, median, dan mode, kemudian ada simple regresi, multiple regresi, lowest price, indeks ekonomi, target price, perhitungan COGS ya. Kemudian ada break-even point. Nah, kemudian updating OE price dapat dilakukan perubahan jika input berubah. Tapi pada umumnya updating data dilakukan setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun. Nah, dulu juga diusulkan nanti ada tim tersendiri yang mengupdate data. Jadi bisa vendornya, bisa juga ada tim yang update data. Data harga dari semua item barang yang digunakan di Bank Indonesia. Nah, ini input description-nya, ada historical price. Ini Anda bisa baca juga proposal price, market price, estimasi kurs mata uang, kemudian data biaya produksi, kemudian outputnya, database harga OE. Ini merupakan database yang menyimpan harga OE yang diberikan pada proses pengadaan. Kemudian yang ini kode-kodenya, kemudian ini laporan-laporannya, kemudian yang kedua database vendor performance. Jadi di sini nanti vendor-vendor juga dikelola ya datanya. Jadi vendor itu ada nanti sampai ada vendor report-nya, punya raport atau laporan. Jadi bagaimana kinerja dari vendor. Nah, ini dikelola di sini ya. Nah, supaya nanti ketika mau memilih vendor, ini ada historicalnya. Kemudian ada rekomendasi vendor mana yang memiliki kinerja yang bagus. Spesifikasinya ini ada data flow diagram. Nah, ini untuk vendor, modul untuk vendor performance. Kemudian ini deskripsi prosesnya, yang tadi ini Anda bisa baca sendiri deskripsinya. Kemudian ada outputnya seperti apa. Nah, ini screenshot menu, kemudian desain input, kemudian ada desain outputnya ini ya. Kemudian ada ini desain output juga. Kemudian ada
Ini mesti desain input untuk vendor performance. Nah ini untuk vendor tuh di record semua. Nah ini sehingga bisa kelihatan. Ini contoh yang dulu disajikan adalah di Telkom. Nah vendor ada punya skor vendor ya. Jadi kalau nanti skor tertentu, dia bisa misalnya ini tidak layak lagi untuk menjadi vendor karena dia kinerjanya jelek gitu ya. Ini seperti ini yang 22,5 ini kinerjanya berarti nggak bagus, ini bisa nggak ditunjuk lagi. Untuk historis skor vendor, nah itu mungkin proposal singkat dari untuk pengembangan database ya. Harga, kemudian ada vendor performance. Nah, mungkin si manajemen belum ngerti gitu ya dengan proposal ini, karena kalau baca biasanya karena kesibukan dan sebagainya, itu akhirnya dia nggak akan mengerti seutuhnya, walaupun kita presentasikan proposal ini. Nah, untuk itu biasanya untuk pengembangan aplikasi supaya vendornya si pemberi pekerjaan atau calon pemberi pekerjaan mengerti dengan usulan kita, maka di sini kita buat mock up-nya ya. Jadi saya waktu itu sudah bikin mock up dari aplikasi yang diusulkan. Nah, untuk itu saya share screen yang ini ya. Saya masuk ke share screen yang PowerPoint ya. PowerPoint, nah ini adalah mockup dari aplikasi yang diusulkan ya. Jadi ini seolah-olah sudah seperti aplikasinya ya. Nah, nanti rencananya seperti ini menunya di atas. Kemudian saya ulangi ya karena tadi berhenti. Oke. Karena PowerPoint-nya saya panggil lagi ya. Mockup. Mockup juga sudah saya upload di materinya di e-learning ya. Tinggal Anda pelajari. Sebenarnya ada yang versi PowerPoint, nanti kalau ada yang perlu bisa saya kirim di grup. Oke, tadi berhenti share screen-nya, saya masuk lagi ya. PowerPoint. Oke, saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan bisa ini. Nah ini seperti menunya ya. Ini adalah di atas menu-menunya, kemudian ini ada icon-iconnya. Ini masih simple ya. Ini ada tanggal, diakses jam, siapa yang login, kemudian ini di bawah adalah penjelasan atau keterangan mengenai sistem yang
yang akan dikembangkan ya. Nah ini bodinya atau badannya. Nah kalau kita klik ini menu, nanti akan keluar harga historis, harga vendor, harga proposal. Udah keluar ya ininya layarnya ya. Sudah, Pak. Oke. Harga pasar, ada lagi perkiraan harga. Nah kemudian di master data ini ada user, item master, data induk, ada klasifikasi, ada aktivitas. Nah nanti ada aktivitas apa saja itu sesuai dengan mata anggaran. Nah kemudian ada komoditi, ada pure commodity, ada leverage item, kemudian ada strategic item, ada critical item. Nah, ini klasifikasi dari anggarannya ya. Kemudian ada report di sini. Reportnya ada daily, weekly, monthly, monthly, kemudian ada semesterly dan ada yearly. Nah ini laporan yang nanti disampaikan ya. Nah kemudian lebih rinci lagi harga historis seperti apa. Nah ini harga historis, kemudian ada ini harga kontrak historis, vendornya siapa saja. Nah ini bisa dilihat di sini. Kemudian nanti ada yang kedua yaitu ini untuk sama ya, masih harga historis. Kemudian ini untuk harga vendor. Jadi harga-harga dari vendor berapa nih, di sebelah kanan ini ada ininya, ada apa? Ada harga-harga dari masing-masing vendor. Kemudian untuk harga proposal, nah ini dari masing-masing vendor juga ada harganya berapa dari proposal yang diserukan. Nah kemudian ini misalnya untuk item mesin besar atau genset. Nah masing-masing vendor ngasih proposalnya atau harganya. Oke, kemudian ini perkiraan harga. Nah itu untuk menu utama ya. Sekarang master data, ini ada entry harga kontrak atau historis, kemudian ada output harga kontrak atau historis, kemudian ada ini entry harga kontrak historis. Jadi ya, kalau tadi data ininya, ini untuk entry-nya ada forumnya. Nah kemudian ada dashboard ya. Jadi dashboard ini adalah media untuk top management atau pimpinan untuk memonitor bagaimana kinerja dari sistem database yang ada, termasuk bagaimana eksekusi anggarannya ya. Nah di sini ada dua bagiannya, adalah pencetakan uang, ada bahan uang. Nah ini nilainya 1,4 triliun untuk pencetakan uang, kemudian bahan uang 741 miliar. Ini anggarannya ya. Nah ini adalah yang namanya critical item total. Ini yang di kuadran ke-1 ya, di kiri atas. Kemudian di kuadran 2 ini ada strategic item, totalnya 6. Saya dibalik lagi ke yang kuadran 1 kiri atas, total anggarannya itu di 2,141 triliun. Kemudian untuk yang strategic item di kuadran 2 itu ada total anggarannya 643 miliar, terdiri dari jasa konsultan, kemudian SDM, layanan informasi, software package, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Nah ini nanti akan kelihatan bagaimana realisasi anggarannya. Jadi kalau misalnya realisasinya terlambat, maka akan berwarna merah. Jadi kalau misalnya realisasinya sesuai dengan jadwal, itu akan berwarna hijau. Kemudian kalau hampir terlambat itu akan berwarna kuning. Nah ini dashboard ini. Kemudian untuk yang pure commodity item total 423,16 miliar,
itu di kuadran 3 kiri bawah. Itu ada hotel, listrik, travel, publikasi, konsumsi rapat, dan sebagainya. Untuk di leverage item total 483,7 miliar. Itu ada di totalnya 483,7 miliar. Kemudian di situ ada bangunan, perabotan, mesin besar, tadi genset, persil, alat angkut, dan lain-lain. Ini semua mata anggaran bisa dimontor di sini. Ini dashboardnya. Kemudian di grafik yang kanan itu bisa dilihat juga nanti per item barang pada tahun tertentu bagaimana rencana dan realisasi dari anggarannya. Kemudian untuk yang grafik di bawah itu ada proposal serapan anggaran, berapa persen masing-masing anggaran ini diserapnya. Nah, itu ada warna merah, itu berarti adalah yang kuadran 1, critical item. Kemudian yang warna biru itu berarti dia adalah kuadran ketiga, pure commodity, berapa persen yang sudah terserap. Kemudian yang warna abu-abu itu adalah kuadran kedua, strategic item. Dan yang terakhir itu adalah leverage item, itu yang warna hijau. Nah, yang di atas adalah tren variasi harga. Oke, jadi yang tadi itu bukan realisasi sama ini, sama apa namanya, realisasi sama rencana, tapi di situ digambarkan tren variasi harga. Jadi harga paling murah berapa, paling mahal berapa bisa digambarkan di situ. Untuk setiap item barang nanti di atas ada barang itu bisa diklik, nanti bisa ada pilihan itemnya seperti apa, tahunnya dan sebagainya ya. Jadi setiap informasi ini bisa dilihat kalau yang di anggaran ada bulannya, kemudian ada tahunnya, ini bisa dipilih. Yaitu contoh dari ini ya, apa namanya? Contoh dari proposal pengembangan sistem informasi. Nah, ini biasanya proposal ini setelah diskusi ini akan terus berulang-ulang ya, disempurnakan sehingga mendekati apa yang diinginkan oleh user. Nah, modelnya kalau dulu saya kasih contoh yang di Kementerian Keuangan itu adalah mereka sudah membuat apa yang ingin dikerjakan dalam bentuk kerangka acuan kerja, kemudian kita kerjakan sesuai dengan dari kerangka acuan kerja, kemudian kita tambah inovasi-inovasi. Nah, tapi untuk yang ini di Bank Indonesia waktu itu diskusi ya, kemudian nanti seperti apa yang diinginkan oleh si user, kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita diskusi lagi, terus itu berulang-ulang, sehingga nanti akan keluar proposal pengembangan sistem informasi yang memang sudah lengkap. Ini baru waktu itu baru pertemuan 2 atau 3 kali, jadi masih belum sempurna. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Oke. Oke, kalau cukup kita lanjutkan ya. Ada satu lagi, ini materinya nggak saya sampaikan karena artinya nggak di copy atau diupload di e-learning karena ini memang materinya boleh dibilang masih apa namanya rahasia gitu ya. Tapi untuk ditampilkan mungkin apa-apa karena nggak semuanya. Oke, saya share screen lagi. Ini adalah materi pengembangan sistem informasi. Dulu di Pertamina Aviasi, yaitu anak perusahaan Pertamina yang mengelola
DPPU. DPPU itu depot pengisian pesawat udara. Jadi yang ngisi aftur itu salah satunya Pertamina ya di bandara itu. Nah itu yang ngelolanya adalah Pertamina Aviasi. Ini saya share screen lagi. Ini ada buku 3 dulu laporannya ya. Coba saya di sini belum muncul. Oke, saya panggil dulu ininya ya. Saya panggil dulu. Oh ya, ini udah muncul. Saya share screen. Ya ini nih. Oke, ini tahun 2017 ya. Jadi ini laporannya bagaimana sistem itu dikembangkan. Ini dulu ada beberapa buku. Nah ini saya ambil dari buku 3. Ini ada daftar isinya ya. Oke, saya lihatkan dulu daftar isinya. Nah yang pertama tentu ini ada pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan. Nah kemudian ada metodologi. Nah ini menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. Dan ada sistem Android yang juga diusulkan. Kemudian pendekatannya objek oriented. Kemudian di dalamnya ada menggunakan UML. Nah, kemudian ada yang bab ketiganya adalah desain sistem informasi geografis DPPU. Gambaran bisnis DPPU, kemudian desain sistem informasi geografis DPPU, analisis kebutuhan masukan itu di sub babnya, ada analisis kebutuhan proses, analisis kebutuhan keluaran, ada analisis kebutuhan antarmuka atau interface, ada kemudian use case, ada activity diagram, kemudian untuk aplikasinya ini digambarkan di situ bagaimana masuk ke dalam sistem, penggunaan sistem aplikasinya. Sudah muncul belum di layar? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Ada, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, aplikasinya seperti ini, ada subbabnya, masuk ke dalam sistem, penggunaan sistem aplikasi, pengisian, perubahan, dan penghapusan data oleh operator, kemudian pemeliharaan sistem, dan troubleshooting atau FAQ. Kemudian ini daftar tabelnya, ini daftar gambarnya. Nah, kemudian nah ini latar belakang, kenapa ini dikembangkan ya. Dan DPP sendiri dulu juga ini terkait dengan pekerjaan membuat master plan DPPU. Membuat master plan DPPU di Pertamina Aviasi, ini dengan lab ITB ininya. Jadi kenapa harus dibuat master plan-nya? Karena perkembangan dunia penerbangan ya, atau bisnis penerbangan di Indonesia waktu itu berkembang pesat sebelum ini ya, ada pandemi ya. Bandara juga banyak yang dibangun. Nah, karena bandara banyak dibangun, maka DPPU harus dibuat di bandara-bandara baru maupun bandara lama juga kalau misalnya aktivitasnya meningkat, tentu harus dikembangkan juga ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan aftur untuk perusahaan-perusahahaan penerbangan. Nah, Pertamina salah satunya ya. Ada perusahaan lain juga yang swasta juga sama seperti Pertamina, dia mensuplai aftur ya, untuk pesawat-pesawat.
Nah, waktu itu ada 80 bandara yang disurvei seluruh Indonesia, 88 bandara yang lama sampai yang terpencil juga disurvei, termasuk bandara-bandara baru yang Kertajati, Kulon Progo, kemudian Bali North itu nanti kan ada bandara juga tuh di Bali. Nah itu di apa namanya dikaji ya dan dibuat master plan-nya dengan menggunakan metode skenario planning ya untuk master plan-nya. Itu nanti waktu itu dilibatkan tim expert, kemudian ada statistik juga dari hasil survei juga nanti dilihat bagaimana kebutuhan upload di masing-masing bandara. Nah itu pintas mengenai DPPU-nya. Kemudian untuk mengelola DPPU tentu harus ada sistem. Nah, bagaimana sistem informasi untuk mengelola DPPU ini supaya Pertamina Aviasi kantor pusat tahu kebutuhan dari upload di masing-masing bandara. Kemudian nanti juga bisa monitor apakah perlu disuplai lagi atau tidak. Kemudian bagaimana komunikasi dengan pengelola DPPU di masing-masing bandara dan juga Pertamina juga bisa melihat fasilitas-fasilitas apa yang ada di bandara terkait DPPU yang dimiliki oleh Pertamina Aviasi. Sehingga bisa dilihat apakah perlu ditambah lagi atau tidak, berapa kapasitasnya, termasuk nomor telepon, nomor email si pengelola juga itu ada di sistem ini. Kemudian di sini juga diminta ada early warning system. Nah ini early warning system. Jadi kalau misalnya stok Pertamina DPPU berkurang, ini akan bisa dimonitor secara dini. Kemudian kalau ada masalah juga di DPPU bisa dimonitor lebih dini sehingga bisa dilakukan eksekusi yang segera, eksekusi perbaikan. Ini maksud dan tujuan, kemudian metodologi. Kenapa informasi geografis ya karena tadi ya ada namanya ini supaya lebih mudah karena sekarang tersebar lokasi bandaranya. Nah sehingga kalau pakai sistem informasi geografis bisa lebih mudah. Ya. Dan ini menggunakan Google Map. Waktu itu yang mengembangkan juga ini teman dari informatika untuk aplikasinya. Ya. Kalau desain sistemnya saya dengan Pak Hari. Ya ini kira-kira sistem informasi geografisnya. Nah, ini mungkin teori-teori ya yang berhubungan dengan sistem informasi geografis. Nah, kemudian untuk sistem Android ini ada bagaimana nanti ini bisa diakses melalui Android ya. Untuk yang iPhone waktu itu belum sampai. Oke, kemudian pendekatan objek oriented. Ini teorinya, ya, kemudian analisis ya, kemudian kita rancang objeknya. Nah, ini UML ya. Ini teorinya, kemudian ini use case-nya, teorinya. Ini teori-teorinya. Seperti yang dulu saya pernah sampaikan juga di pembahasan UML ya. Oke, nah ini sebelum kita mendesain kita harus tahu juga ini gambaran DPPU. Bisnisnya seperti apa? Ada banyak DPPU di mana setiap DPPU berisi antara lain informasi nama, lokasi dan seterusnya. Ini ada kode ICAO bandara, ini standar internasional. Kemudian bagaimana konsumsi DPPU-nya.
Setiap DPPU pada tanggal tertentu mengisikan afturnya ke pesawat tujuan tertentu, sehingga di setiap DPPU pada tanggal tersebut berisi informasi nama dan sebagainya, berapa jumlah aftur yang disuplai ke pesawat yang mendarat di bandara, berapa sisa stok, bagaimana ketahanan stoknya. Nah, untuk pengisian DPPU, setiap DPPU pada tanggal tertentu menerima pasokan aftur, sehingga di setiap DPPU pada tanggal pengisian tersebut berisi informasi nama, tanggal, jumlah yang diisikan ke DPPU, dan seterusnya. Kemudian ada banyak bandara, di mana setiap bandara berisi antara lain, ini kode-kode bandara dan seterusnya. Ada banyak airline, ini juga data pesawat penerbangan yang menuju ke bandara dan keluar dari bandara, ini juga harus dimasukkan ke dalam sistem informasi. Ada banyak pesawat, nah ini jenis pesawat, terkait dengan jenis pesawat, jumlah penumpang, kapasitas tangki, konsumsi apa dan sebagainya, ini untuk nanti memprediksi kebutuhan aftur yang harus disediakan. Ada banyak dokumen tujuan airline, nah tentu kalau ngisi itu kan harus ada dokumen-dokumennya ya, kan bisa nanti dia bayar pada periode tertentu, jadi nggak langsung seperti beli kita BBM ke SPBU ya. Jadi ini penerbangan dengan kontrak periode tertentu, di ketika bandara itu udah ada berapa yang harus diisi, kemudian pesawatnya jenisnya apa, ini semua udah ada dokumentasinya. Jadi ketika pesawat mendarat itu Pertamina udah langsung bisa ngisi dengan fasilitas yang mungkin berbeda-beda untuk setiap bandara. Nah, kemudian ini desainnya, ini ada data spasial, ini bagaimana layar DPPU berupa poin, ada koordinat ya, data spasial bandara, jadi ada koordinat bandara, ada koordinat DPPU-nya ya. Nah, ini data atributnya, apa saja data yang harus direkam. Kemudian ada data hari ini, kalau yang ini nggak basah, berarti ini bagian mana? Bagian belakang. Oh, yang dari depan ya? Oh. Itu di mute itunya ya. Oh, ini dari dalam keluar ya? Suaranya di mute, tolong di mute. Tapi filternya cuma di sini doang ya? Oh, yang ini. Ya. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Ya, itu yang tolong yang mahasiswa yang ini suaranya di mute ya. Jangan apa namanya mengganggu yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, ini data atributnya, data atribut PPU, data atribut bandara, data atribut airline. Ini semua harus direkam, data atribut pesawat, atribut rute. Nah, ini rute juga harus direkam juga di sini. Nah, kemudian analisis kebutuhan proses. Analisis kebutuhan proses adalah proses penentuan objek pada peta, proses edit pada peta geografis, proses edit pada spasial, peta geografis, proses edit data, penerimaan, penimbunan, dan penyaluran aftur, kemudian proses pengolahan aplikasi web, proses pencarian lokasi di PPU, proses pencarian data historis di PPU, proses pengolahan ketahanan aftur di masing-masing di PPU, dan seterusnya. Ini kemudian tadi ada early warning system, kemudian ini yang dapat mendeteksi dengan cepat permasalahan berkaitan dengan kinerja di PPU, sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan.
Kemudian analisis kebutuhan masukan, seperti ini ya. Seperti tadi di daftar isi, inputnya apa saja, yang menginputkan siapa, apa yang diinputkan, ini dijelaskan di sini. Dan data yang diinput juga ini dijelaskan di sini. Kemudian, nah ini ada analisis kebutuhan keluaran. Ini ada dashboard ya, ada kinerja, kemudian analisis kebutuhan antarmuka atau interface-nya. Nah ini menggunakan memanfaatkan Google Map ya untuk menentukan di mana lokasi-lokasi dari DPPU dengan koordinat-koordinat yang ada. Nah ini untuk yang desain, untuk yang apa namanya menggunakan Android ya, nanti bisa seperti ini. Kemudian, nah ini use case desain DPPU ini seperti ini ya. Ini aktor ada di kiri atas, kemudian prosesnya apa saja. Ini kalau login ke sistem, kemudian use case data DPPU, nah seperti ini. Ini ada siapa saja unit-unitnya. Kemudian ada use case melihat informasi. Nah ini ada activity diagram. Activity diagram kita gambarkan. Kemudian nah ini aplikasinya ya. Kemudian aplikasi yang dikembangkan, ini masuk, kita harus login ya. Ini login, kemudian setelah login, kita masuk sebagai apa? Sebagai admin atau sebagai user biasa. Nah, kemudian kalau udah masuk nanti akan keluar nih peta Indonesia dan ada lokasi-lokasi DPPU. Nah, kemudian ini dari mulai login, ya, kemudian setelah login, ini dijelaskan nih kayak user manual aja ya. Kemudian bagaimana kita mencari informasi, tinggal diklik di lokasi-lokasi yang ada di peta ya. Oke, kemudian ini untuk dashboard, panel bandara, ya ini lebih detail dari ininya ya. Misalnya informasi kalau kita klik akan keluar informasi mengenai bandara. Kemudian mengenai fasilitas yang ada di sana, sampai detail informasi bandara, dia apa namanya, lebar apa runway-nya seperti apa, kemudian strukturnya pakai betonnya bisa kekuatan berapa ton dan seterusnya ya. Nah ini peta juga dimasukin, ini peta dari masing-masing bandara. Yang di bawah ini adalah rute. Dia di bandara itu pesawat yang datang dari mana saja dan dia yang keluar ke mana saja. Nah, ini digambarkan. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan juga nih ada fasilitas. Di masing-masing bandara ini bisa dilihat bagaimana fasilitasnya. Perlengkapan mesin, ada tangki dan sebagainya, itu pompa, ini semua ada di sini, kapan dibuatnya, bagaimana kondisinya bisa dilihat di sini. Nah, termasuk SDM. SDM juga ada digambarkan di sini. Ini nah ini dashboardnya. Jadi dashboardnya ini bisa dilihat bagaimana di sini statistik penjualan, kemudian ketahanannya, apakah kuning, hijau, merah, kemudian gap kebutuhan, PS throughput, kemudian ini nah ada kinerja dari masing-masing wilayah depo, wilayah DPPU ya. Jadi karena satu DPPU dikelola oleh satu manajemen tertentu ya. Biasanya ada regional. Nah ini bisa dilihat kinerja masing-masing DPPU regional 1, 2 dan seterusnya. Rasa ada 8 regional. Nah kemudian juga di sini ada apa namanya, perkiraan
kebutuhan upload di masing-masing bandara. Nah, ini nanti saya akan perlihatkan di softwarenya ya. Data master, input data master, dan seterusnya. Nah, ini sudah lengkap. Jadi yang saya sampaikan di teori ini udah dipraktekkan gitu ya. Jadi udah dipraktekkan sehingga Anda juga bisa mencoba untuk mempraktikkan ya, minimal di tugas akhir ya. Oke, ini saya stop ini share screen untuk yang ini. Saya akan share screen di sini yang saya akan share screen aplikasinya ya. Oke, saya share screen aplikasinya. Yang pertama mungkin ini ya. Ini saya perlihatkan dulu, di sini ada namanya Exam. Jadi Exam ini adalah software untuk mengelola database dari sistem yang kita kembangkan. Nah, ini database yang digunakan di sini adalah MySQL. Jadi ini biasanya MySQL ada di server yang perusahaan kayak tadi misalnya Pertamina, Telkom atau KAI. Servernya itu ada fasilitas MySQL. Nah, nanti kalau softwarenya udah jadi nggak ada masalah sesuai dengan yang dibutuhkan dan nggak ada error, itu akan diinstal di servernya perusahaan. Nah, tapi karena ini untuk dijalankan di laptop, maka ini kita gunakan Exam sebagai servernya, server lokal ya. Jadi ini laptop saya ini sebagai server. Nah, ini biasanya di sini untuk menjadi server ini harus kita jalankan Apache, MySQL, FileZilla-nya. Nah, ini kalau mau berhenti tinggal kita stop. Oke, ini untuk yang MySQL ya. Oke, saya stop, kemudian saya masuk ke sini, ke aplikasinya. Aplikasinya saya cari dulu. Oke, ini ya aplikasinya. Sudah keluar belum di layar? Sudah terlihat di layar? Ada ya? Nah, ini ya. Jadi ini semua lokasinya menggunakan Google Map ya. Jadi Indonesia, jadi langsung keluar. Nah, ini bisa mode satelit juga bisa. Nah, ini mode satelit. Jadi ini lokasi-lokasi dari DPPU di seluruh Indonesia. Ya. Oke, saya kasih contoh misalnya yang di Batam. Apa yang Medan, Kuala Namu. Medan, ini ini Silangit ya. Silangit. Ini Medan ya. Nah, ini Kuala Namu. Jadi kalau kita klik, itu akan keluar kode IATA-nya, NO, kemudian nama bandaranya Kuala Namu,
kemudian alamatnya di Pantai Labu dan seterusnya. Nah, ini koordinatnya. Jadi latitude, longitude-nya juga masuk ke dalam sistem ini. Nah, kita bisa klik lagi informasi detail bandara. Ini kalau misalnya belum muncul, nah ini mungkin karena database-nya ini belum yang versi terakhir. Nah, kalau misalnya ini bandara ya, nah ini seperti tadi saya sampaikan, ini peta bandara, runway-nya ada berapa, kemudian ini bandara tempat kedatangan, keberangkatan ada di mana. Nah, ini petanya kita masukkan sini. Nah, kemudian ini rute. Jadi ini pergerakan pesawat. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, dari sini, dari Medan ini kemana saja rutenya. Kemudian dari yang ke Medan itu dari rute mana saja. Ini digambarkan di sini. Oke, kemudian ini DPPU-nya sendiri. Ini ada detail DPPU. Ini database-nya. Nah, ini sarana juga. Ini ada mesin. Nah, mesin, kemudian di pelengkapan mesin ada, misalnya di Kuala Namu itu ada SPM, pompa, filter, ada beberapa filter. Ini kenapa namanya sama berkali-kali, karena ini jenisnya berbeda ya. Ada area bongkar. Nah, ini SPM jenis 2, kemudian kalau pompa sentrifugal, kalau filternya cyclone, ada yang mikro, ada yang water separator. Ini karena waktu itu nggak ada data tahun, ya harusnya tahunnya bisa dimasukkan di sini. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, berarti ini SPM 0, dia nggak punya SPM. Pompa ada 3, yang filter siklon, kemudian mikro juga nggak ada, tapi yang filter water separator itu ada 10. Kapasitas 1084 liter. Nah, ini untuk mesin ya. Ini untuk refueler, ada hidran, refueler sendiri ada hidran card, ada hidran pit, kemudian ada breaker, statusnya ada, jumlahnya juga ini ada, breaker ini enggak ada, ini kapasitasnya ada, tahunnya, ini tahun instalasi, kemudian kondisinya seperti apa. Kemudian ini tangki ada berapa. Ini detail tangki, ada beberapa tangki, kapasitasnya juga ada disebutkan, tangki 1, 2, dan seterusnya. Kemudian tahun berapa, instalasinya, kondisinya seperti apa. Kemudian ini ada rencana membangun tangki baru, storage 15.000 kiloliter. Ini dan seterusnya. Ini bisa ini detail tadi sarana apa. Nah, supply ini juga digambarkan di sini. Misalnya ini Medan ini disuplai dari mana? Ini dari Kilang Dumai dan Singapura. Transportasinya menggunakan CBM, pipa, dari CBM, pipa ke DPPU. Catatan, ada kilang, ada tanker, CBM, pipa, DPPU. Nah, ini semua digambarkan ya. Nah, tadi di bandara ini sebenarnya detail bandara ini kalau database yang muncul ini ada. Nah, ini ada kode-kode, kemudian di sini ada sampai kapasitas apron terbesar, jenis pesawat terbesar apa, kekuatan landasan berapa ton, kekerasan taxiway, luas bandara, kapasitas sesaat, dan kapasitas per tahun. Ini data bisa dimasukkan di sini. Nah, ini mengenai bandara ya. Nah, ini bandara yang di Batam, Hang Nadim. Sama, datanya belum diisikan secara lengkap. Kemudian data yang lain juga sama, pasti seperti yang tadi. Nah, ini ada throughput.
throughput bandara seperti apa. Nah, ini ada datanya. Setelah disurvei nih tahun 2012, 2013, 2014 sampai 2017, karena waktu itu proyeknya 2017. Ini dari mulai Januari, Februari, Maret, April. Ini datanya ada di dalam, bisa dilihat. Kemudian SDM-nya, SDM-nya seperti apa? Nah, ini belum masuk ya. Unit, jumlah pegawai, manajernya siapa? Oke. Itu untuk ini ya, untuk apa? Lokasi DPPU. Nah, seperti saya sampaikan sejak awal bahwa biasanya dalam informasi ini ada keterangan mengenai informasi sistem informasi yang kita sedang jalankan. Kemudian di sini ada keterangan siapa yang login. Kemudian di bawah biasanya ada tanggal dan sebagainya. Oke, saya masuk ke sini, region summary. Nah, ini region summary yang tadi sesuai dengan apa desain yang tadi saya sampaikan. Statistik penjualan ini 2012, 2013 dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian gap persen gap kebutuhan price throughput. Nah, ini dilihat secara nasional ya. Jadi artinya tidak per bandara, tapi ini untuk semua bandara, semua DPPU. Nah, ini gap-nya ini 20,69%, artinya lebih tinggi. Ini di posisi hijau. Nah, ini akan bergerak kalau datanya berubah. Jadi seperti speedometer ya. Nah, untuk ketahanan sediaan up-to secara keseluruhan ini ada di kuning ya. Jadi artinya ini ada, jadi rata-rata ketahanannya 9,75 hari. Jadi kalau misalnya nggak disuplai sama Pertamina Pusat, maka bandara atau DPPU di bandara itu bisa mensuplai sampai 9,75 hari rata-rata ya. Ada yang lebih, ada yang lebih cepat dari situ. Nah, dan ini proporsi throughput per region. Jadi ini region 1 16,39%. Jadi dari total yang dikeluarkan Pertamina itu region 1 16,39%. Kemudian region 8 18,03 dan seterusnya ya. Ada 2 region 2 9,84 dan seterusnya. Nah, ini summary dari data yang ada di seluruh DPPU di Indonesia. Nah, kita lihat kinerja dari masing-masing region. Nah, ini ada yang ketahanannya, ini berarti yang region 1 8,56 hari. Region 2 ini 9,5 hari. Ini kuning ya, di kuning. Nah, ini bisa di set ya. Merah, kuning, hijaunya itu pada titik berapa. Kemudian untuk region 3 ini di 8,33, kemudian region 4 7,5 hari. Nah, region 5 ini 10,08 di hijau ya. Jadi hijau itu di titik 10. Kemudian kalau merah tuh kurang dari 5. Ini 8 hari, region 6, region 7 berapa nih? 9 kiloliter ya. Kemudian region 8 itu hijau ya. 13,41 hari. Nah, ini untuk kinerja dari masing-masing regionalnya. Nah, sekarang kita lihat simulasi.
Nah, ini DPPU di Abdurrahman Saleh, throughput existingnya 49.500 kiloliter. Kemudian perkiraan kebutuhan aftur untuk periode ke-1 itu 54,3, periode kedua 68,5 kiloliter, 68.500 kiloliter, periode ketiga dan seterusnya. Nah, ini diestimasi oleh tim expert ya, menggunakan skenario planning. Kenapa keluar 54,3? Oke, saya balik lagi. Kepencet tadi. Nah, ini alasannya kenapa? Nah, ini ada kenapa 54,3? Karena ada pembangunan bandar udara Tulung Agung. Ini sumbernya dari mana? Paparan Gubernur Jawa Timur. Pembangunan tol Pandaan Malang sepanjang 37,62 km. Kemudian pembangunan jalur kereta api double track. Ini Abdurrahman Saleh itu Malang ya. Kemudian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur dan seterusnya. Jadi angka ini muncul dasarnya dari sini. Kemudian yang di sini juga ada dasarnya. Peningkatan kualitas dan kualitas aksesibilitas Bandara Abdurrahman Saleh menuju Kota Batu. Kalau di sini optimalisasi tol Pandaan dan seterusnya. Berarti peningkatan kerjasama organisasi. Sini ada pengembangan agenda wisata. Nah, kenapa di sini besar? Karena ada peningkatan kualitas sarana dan seterusnya. Nah, jadi keluar ini adalah dasarnya dari sini, berdasarkan justifikasi dari informasi yang diperoleh, dari data yang diperoleh, maka dihitung dengan metode tertentu sehingga keluar 54,3. Ini pakai Excel. Nah, yang ini belum muncul karena belum ada datanya. Karena kalau dimasukin satu-satu, nah ini banyak sekali. Oke. Itu mungkin untuk hari ini ya. Jadi ini sistem informasi yang salah satu sistem informasi yang pernah dikembangkan dan saya ikut terlibat di dalamnya, saya yang desain, kemudian jadi sebuah sistem informasi. Nah, ini dari teori-teori yang memang sudah saya ajarkan ya. Jadi saya juga dulu belajar dari teman-teman dari PTDI, dulu masih IPTN, terus dikembangkan sehingga menjadi seperti ini. Jadi kalau saya disuruh mengembangkan lagi satu aplikasi, walaupun database sudah berubah, kemudian database berubah, aplikasi juga berubah, tapi kalau desain sistem orang TI pasti lebih jago daripada orang informatika ya, karena kita mempelajari sistem. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Tambahan ya, saya sampaikan di sini ada bagaimana kita memanggil suatu database kita panggil database ini localhost ini phpMyAdmin. Mungkin saya salah ketik. Localhost
Oke, nggak bisa dipanggil. Ini database-nya nggak bisa dipanggil. Oke, mungkin nanti lain kali ya saya sampaikan. Ini kebetulan nggak bisa dipanggil. Nah, ini sudah bisa dipanggil ya. Ini ada database di sini DPPU Pertamina. Nah, database-nya apa saja? Sudah muncul belum di sana di layar? Sudah, Pak. Nah, ini database-nya yang tadi ya, misalnya SDM, refueler, mesin, kebutuhan, SDM, supply, tahun, tangki, dan seterusnya. Ini bisa kita ini kan di sini. Saya untuk kebutuhan, nah ini seperti ini ya. Ini database-nya, kemudian ini struktur datanya. Nah ini struktur datanya, kan ada nama field-nya, kemudian ada tipenya, ada atribut, dan seterusnya ya. Ini kalau Anda senang dengan informatika, mungkin bisa Anda pelajari lebih detail lagi ya. Kenapa MySQL dan PHP ya di sini? Tadi aplikasinya menggunakan PHP ya. Nah ini menggunakan PHP. PHP ini karena open source, jadi nggak berbayar. Kemudian database-nya juga ini menggunakan MySQL ini gratisan ya, nggak berbayar. Nah sehingga tidak mengikat. Dan kalau kita beli database atau sewa database yang berbayar itu kan mahal ya. Tapi untuk Pertamina sebenarnya nggak masalah ya. Ini nanti bisa database diinterfacekan dengan database SAP atau yang lain-lainnya. Oke, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, Cukup, Pak. mungkin ini pertemuan terakhir ya untuk kuliah SIM. Anda nanti akan UAS ya. Kisi-kisinya adalah
nanti ujiannya itu open book, kemudian kasus ya. Yang pasti muncul ada UML, use case, activity diagram, mungkin sequence diagram juga akan muncul di situ di ujian. Kemudian nanti kasusnya sih bisa dari yang materi kuliah ini atau dari yang lain ya. Jadi ada kasus, kemudian Anda buat desainnya, ada use case, UML, use case, kemudian activity diagram sama sequence diagram. Nah, di situ biasanya ada dua yang harus dikerjakan ya. Yang pertama yaitu use case, activity diagram, dan sequence diagram yang existing atau as is ya. Itu biasanya dari soal diterjemahkan. Yang kedua, jadi dari kasus diterjemahkan menjadi use case, menjadi activity diagram, dan menjadi sequence diagram. Nah, tapi sequence diagram ini bisa muncul, bisa enggak ya. Saya akan lihat waktunya cukup apa enggak. Kemudian nanti Anda harus mengusulkan. Ada namanya use case to be, yaitu usulan Anda dari use case sebelumnya, bagaimana itu diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kemudian activity diagram juga bagaimana diperbaiki. Seperti misalnya kalau perwalian gitu ya. Perwalian kan sekarang Anda atau perbaikannya dari sebelum atau awal-awal perwalian itu menggunakan kertas secara manual ya, kita isi, mahasiswa isi, kemudian dosen nanti coret-coret, kemudian setuju apa enggak, mana yang diganti atau enggak. Nah, itu kan nanti harus di-entry sama operator, itu kan perlu waktu lama. Kemudian perbaiki menjadi mahasiswa mengisi form perwaliannya itu menggunakan form scanner. Jadi nanti dilingkari pakai apa? Waktu itu dilingkari pakai pensil 2B seperti Anda perguruan tinggi ya. Kemudian nanti setelah disetujui oleh dosen wali, kemudian di-scan. Nah, di-scan langsung masuk ke komputer. Nah, kemudian yang perbaikan berikutnya yaitu dengan menggunakan situ ya yang sekarang. Nah, situ kan Anda login ke situ, kemudian Anda melakukan perwalian ya. Nah, melakukan perwalian, nah kemudian setelah Anda perwalian, terus nanti dosen wali akan menyetujui perwalian Anda. Dosen wali harus login. Nah, apakah itu udah lebih baik? Tentu dari sebelumnya lebih baik. Apakah ada cara yang lebih baik lagi? Nah, tentu harus dipikirkan. Misalnya aplikasinya, saya udah usul juga melalui Pabram, aplikasi perwalian itu melalui handphone gitu ya. Nggak usah buka internet dulu, kemudian masuk situ dulu gitu. Tapi melalui aplikasi handphone yang langsung perwalian, di situ Anda bisa melakukan perwalian melalui handphone. Nah, itu akan lebih simpel. Dan kemudian di model-modelnya juga model perwalian sudah saya sampaikan ke Pak Bram. Misalnya ya, bahwa untuk mahasiswa yang IP-nya bagus, misalnya di atas 3, itu mungkin nggak perlu ketemu dosen wali, nggak perlu ini, kecuali dia ada konsultasi misalnya terkait dengan ingin meningkatkan lagi prestasi. Tapi kalau secara administrasi itu nggak perlu ketemu dosen wali, udah langsung pasti disetujui. Ketika dia ngambil karena IP-nya besar, karena dia mampu, itu langsung disetujui. Tapi kalau IP-nya kecil, itu nanti tetap direkam, tapi dia harus melalui proses perwalian dulu. Nanti ada diskusi dan lain-lain dengan dosen wali. Nah, itu mungkin perbaikannya ya. Nah, untuk kasus yang nanti disampaikan di ujian juga nanti Anda harus melakukan seperti itu ya. Jadi perbaikan dari sistem yang existing atau as is menjadi sistem yang usulan atau to be. Nah, itu akan meningkatkan nilai Anda ya. Kalau sekedar menerjemahkan kasus jadi use case, jadi activity diagram, nilainya akan berbeda dengan kalau Anda memberikan usulan
kebaikannya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Oke, kalau cukup, sampai ketemu di ujian. Semoga sukses ujiannya ya. Semua dapat SIM A ya. Jaga kesehatan. Amin, Pak. Ya, jaga selalu kesehatan ya. Siapkan juga. Jadi walaupun open book, tapi Anda tetap baca supaya nanti lebih cepat menjawabnya ya. Karena ini berpacu dengan waktu ya. Jangan sampai Anda telat mengupload ya. Oke, mungkin saya tutup pertemuan ke-14 ini, pertemuan terakhir. Dan sama-sama ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.